Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sekedar informasi buat kalian kalau ini bukan part 8, tapi part 2 dengan versi yang berbeda. Soalnya video part 2 yang kemarin ada masalah. Jadi buat teman-teman yang baru gabung biar gak bingung. Untuk yang udah gabung dari awal juga gak apa-apa nonton lagi, soalnya beda dari versi sebelumnya. Tapi tenang aja, masih sejalan kok sama alur. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung simak ceritanya. Sebentar. Benda apa ini? Secara tak sengaja, sebuah benda berbentuk strip mengenai tanganku. Sesaat aku abai, mengutamakan si adik penjual asongan. Ini dek, aku mengelur satu lembar 20 ribuan. Wah, gak ada kembaliannya mbak, ada uang pas gak? Gak apa buat kamu semua, ujarku seraya tersenyum. Makasih ya mbak, balas bocah tersebut. Matanya berbinar. Aku mengangguk, kemudian kembali mengobrak tas, mencari benda yang sudah beberapa hari ini mengganggu pikiran. Tepatnya sekitar 1 minggu, aku belum juga mendapatkan tamu bulanan. Padahal, bulan-bulan sebelumnya tak pernah terlambat. Justru, selalu maju sekitar 7 hari sebelum pas tanggal. Anggapanku langsung mengarah ke sana, sebab sekitar 3 minggu yang lalu suatu musibah terjadi denganku. Namun, tak ada seorang pun yang tahu. Aku takut jika sampai diketahui orang lain, mereka akan salah paham. Bahkan, orang tuaku pun tak tahu menahu akan hal ini. Sesuatu tertangkap oleh tanganku. Jantung mulai berdegup kencang, pun dengan tanganku yang mulai bergetar. Bismillah, ya Allah, semoga satu garis. Doaku dalam hati. Gak kebayang apa jadinya jika kekhawatiranku benar terjadi. Yang jelas, bukan hanya aku yang jadi korban, tapi juga ibu, bapak ikut menanggung aib ini. Kedua mata terpejam, tak berani menatap langsung. Sampai di depan wajah, pelan mulai kubuka genggaman tanganku, seraya menyipitkan mata. Samar-samar, 2 garis merah menyala terang, membuatku refleks menjatuhkan benda kecil tersebut. Aku langsung terisak. Dadaku naik turun tak beraturan, sementara tubuhku mematung. Air mata tak dapat lagi terbendung. Ya Allah, astagfirullah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Raungku tambah suah. Dari depan seperti ada benda tumpul yang ditekan kuat. Semakin aku menangis, semakin sakit pula dadaku. Sampai-sampai tubuhku meringkuk sebab tak kuat menahan rasa sakit ini. Ini belum apa-apa. Bagaimana jika ibu dan bapak tahu, saudara, tetangga, bahkan teman-temanku tahu? Bukankah ini sebuah bencana untukku? Terlebih aku tak tahu di mana pria itu berada. Demi Allah, aku menyesal telah menolongnya malam itu. Jika saja aku menuruti ucapan si bapak ojol, mungkin bencana ini tak akan menimpaku. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Tak mungkin aku membunuhnya. Dia gak salah apa-apa. Pria itu yang salah. Kenapa dunia ini kejam padaku? Ya Allah, apa dosaku sampai Engkau tega memberiku ujian seberat ini? Aku takut menghadapi masalah ini sendirian. Air mata terus mengalir. Beruntung situasi di taman malam ini agak sepi. Hanya ada sepasang sejoli yang sedang memeduh kasih. Itu pun jaraknya lumayan jauh. Melihat beberapa anak berandal berjalan ke arahku cepat-cepat, ku ambil benda sialan itu dan membuangnya ke tong sampah sampingku. Lalu segera menyeka cairan hangat yang terus lurus dari tadi. Meski sudah dihapus, tetap saja buliran demi buliran bening memaksa keluar. Aku menunduk, berharap mereka hanya akan melewatiku. Semakin mereka mendekat, semakin aku takut. Lantas aku bergegas beranjak meninggalkan tempat ini. Namun, anak berandal yang berjumlah 4 orang tersebut menghalangi jalanku. Mau kemana, Neng? Di sini aja lah, abang temani, goda salah satu dari mereka. Satu temannya bahkan lancang menyentuh daguku. Refleks aku melangkah mundur. Maaf, jangan ganggu saya. Izinkan saya pergi, ucapku masih menunduk. Bro, dia mau pergi. Kasih jalan buat putri cantik ini. Alhamdulillah, ada juga di antara mereka yang berpikiran waras. Tapi bohong, suara tawa mereka menggelegar. Aku merasa semakin ketakutan. Aku berharap agar Arkan segera datang. Jangan nunduk terus dong cantik, si berandal yang sepertinya ketua dari mereka mengangkat paksa daguku. Loh, kok nangis? Belum diapa-apain udah nangis duluan. Segerombol manusia gak guna itu terus menertawakanku. Lepasin saya, kalau tidak saya akan berteriak. Usahaku melepas tangannya dari dagu hanyalah sia-sia. Dia semakin mencengkeram kuat. Ulu-ulu, cantik-cantik galak. Anak buahnya kembali tertawa. Sini abang hapus air matanya. Aku mengelak, tak sudi disentuh mereka.
Udah, jangan nangis, mending senang-senang bareng kita, iya nggak? Yoi, anak buahnya menjawab serentak. Aku tersenyum kecil. Akhirnya Allah mendengar doaku. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka Arkan datang membawa sebuah balok, entah dapat dari mana. Kemudian membabat habis 3 berandal tersebut tepat di kepala, yang pada akhirnya mereka lari tunggang langgang sambil memegang kepala, menyisakan si ketua geng. Ampun bang, tadi cuma bercanda, ujar si rambut mohak sambil meletakkan tangan di depan dada. Kedua kakinya gemetaran. Penampilan sangar tapi penakut, beraninya sama perempuan lagi. Batinku menertawakannya. Sementara 3 teman lainnya sudah lari jauh. Anak buah dan ketua geng sama-sama cemen. Oh, bercanda ya, ujar Arkan menirukan si Pang. Kalau gitu anggap saja ini juga bercanda, sembari mengangkat keras si Pang lalu membogemnya di bagian tulang pipi. Ampun bang. Permohonan si ketua geng cemen itu tak digubris Arkan. Nada, tadi bagian mana yang disentuh? Aku menuju bagian dagu, lalu Arkan kembali meninju si rambut mohak di bawah dagu sampai terdengar suara krek dari mulutnya. Lalu, di mana lagi? Tanya Arkan lagi. Aku menggeleng. Beneran? Iya, jawabku tak ragu. Memang bagian dagu saja yang dia sentuh. Sekarang, minta maaf sama dia. Cepat, sentak Arkan. Iya bang, si Pang gemetaran, lalu menghadapku tapi kepalanya menunduk. Tidak seperti sebelumnya yang seperti preman pasar. Maafin saya mbak, ucapnya pelan. Yang keras, sentak Arkan lagi, hingga membuat si pria itu tercingkat. Jangankan dia, aku pun ikut kaget. Maafin saya mbak, seru si Pang dengan lantang. Iya, saya maafin kamu. Hening sesaat, kemudian, kenapa masih di sini? Iya bang, saya pergi. Akhirnya aku terbebas dari berandalan itu, semua berkat Arkan dan Allah tentunya yang menggerakkan hati Arkan untuk segera datang ke sini. Allah. Bapak selalu bilang padaku jika apa yang terjadi di dunia ini semua atas kehendaknya. Bahkan, daun yang gugur pun sudah diatur kapan dan di mana. Apa musibah yang terjadi denganku juga bagian dari takdir Allah. Tapi kenapa takdirku sekejam ini? Bagaimana aku bisa bertahan dengan keadaan seperti ini? Kamu gak apa kan? Tanya Arkan. Aku menggeleng pelan dengan senyum tipis. Tapi kamu kenapa nangis? Apa dia menyentuhmu di bagian lain? Arkan menatapku dari ujung rambut sampai ujung kepala. Enggak kok, dia cuma pegang daguku. Apa ini sakit? Seraya menyentuh memar kecil bekas cengkraman si berandal tadi. Cuma luka kecil, nanti juga sembuh. Terima kasih ya udah nolongin aku. Iya, sama-sama. Salahku ngapain nyuruh kamu nunggu di sini. Bukan salahmu juga kok. Ayo kita pergi. Katanya mau ngajak aku ke suatu tempat. Aku mengalihkan pembicaraan agar dia tak semakin mengkhawatirkanku. Tapi kamu beneran gak apa? Kalau kamu merasa gak enak badan, gak apa, aku anterin kamu pulang aja. Kita pergi lain kali. Beneran aku gak apa. Ayo pergi sekarang. Ya sudah, kalau kamu maunya gitu, ayo kita pergi.